Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan, Allah kita. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih yang tak terhitung. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, kebaikan Allah sungguh tak terbatas. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif, Bagaimana Caraku Mencintaimu. Akan coba kusebutkan satu demi satu. Kata-kata dari antologi Sonnets from the Portuguese karya Elizabeth Barrett Browning tersebut adalah salah satu puisi paling terkenal dalam sastra Inggris. Elizabeth menuliskan puisi tersebut untuk Robert Browning sebelum mereka menikah.
Robert begitu tersentuh sehingga ia mendorong Elizabeth untuk menerbitkan seluruh koleksi puisinya. Namun, karena gaya bahasa soneta itu sangat halus dan didorong keinginan untuk menjaga privasinya, Barrett menerbitkannya seolah-olah tulisan tersebut diterjemahkan dari karya seorang penulis Portugis. Terkadang kita bisa merasa tidak nyaman saat mengungkapkan perasaan sayang kita kepada orang lain. Namun, sebaliknya, Alkitab tidak malu-malu dalam mengungkapkan kasih Allah. Nabi Yeremia menyatakan kasih sayang Allah kepada umatnya dengan kata-kata yang lembut. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Meski umatnya telah berpaling darinya, Allah berjanji akan memulihkan mereka dan menarik mereka kembali kepadanya. Aku akan datang untuk menenangkan Israel, katanya kepada mereka. Yesus adalah ekspresi tertinggi dari kasih Allah yang membawa pemulihan, dan Dia menganugerahkan kedamaian dan ketenangan bagi siapa saja yang berpaling kepadanya. Dari kelahirannya di palungan, kematiannya di kayu salib, hingga kebangkitannya dari kubur yang kosong, Dialah perwujudan nyata dari kerinduan Allah untuk memanggil dunia yang tersesat kembali kepadanya. Bacalah Alkitab dari awal hingga akhir, maka Anda akan terus menemukan satu demi satu cara Allah menyatakan kasih-Nya. Bahkan, Anda tidak akan pernah selesai menemukannya, karena kasih-Nya abadi dan tak terhitung. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa saja cara Allah mengasihi Anda selama ini. Bagaimana Anda dapat membalas kasih-Nya hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam 29 pasal pertama dari kitab Yeremia, sang nabi memperingatkan bangsa Yehuda akan hukuman Allah atas kesetiaan mereka, berupa kehancuran Yerusalem dan pembuangan mereka ke Babel selama 70 tahun. Namun kemudian, Yeremia juga menyampaikan kata-kata penghiburan, semangat, harapan, dan pemulihan. Ia menubuatkan bahwa umat Allah akan kembali ke tanah perjanjian dan juga kepada Allah. Allah berjanji, waktunya akan datang bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Allah akan membawa mereka kembali dari pembuangan, memulihkan tanah mereka, dan membawa umat kembali kepadanya. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah berbeda dengan manusia. Kasih Allah itu kekal, sementara kasih manusia berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Tuhan mengasihi kita dengan kasih kekal. Apa yang dimaksud kasih kekal? Sederhana, kasih-Nya tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah, dan tidak berkesudahan. Kenapa kasih Tuhan tidak bertambah dan tidak berkurang? Karena Dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna yang Dia tunjukkan dengan cara memberikan Yesus bagi kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan yang dapat membuat kasih-Nya bertambah. Sebaliknya, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk membuat kasih-Nya berkurang. Tuhan bukan hanya mengasihi kita dengan sempurna, kasih-Nya juga tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Sama seperti pribadinya yang tidak pernah berubah,
dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu Dia mengasihi kita, sekarang Dia pun mengasihi. Begitu juga dengan nanti, Dia akan tetap mengasihi kita. Sadarilah dan tidak cuma mengetahui bahwa Allah mengasihi dan mengubah kita dengan kasih-Nya yang kekal. Apa yang kita ketahui tidak mengubah kita, namun apa yang kita sadari dapat mengubah hidup kita. Kasih yang kekal adalah kasih Bapa Sorgawi. Mengapa Tuhan Yesus datang dengan cara seperti itu ke dunia? Karena Dia ingin menunjukkan kasih Bapa Sorgawi. Oleh sebab itu, selama di dunia Dia menyebut dirinya anak Allah dan memanggil Bapa. Suatu hari, beberapa anak-anak disuruh untuk menggambarkan Tuhan menurut mereka. Ada yang menggambarkan orang yang memegang remote control yang dapat mengontrol apapun. Ada juga yang menggambarkan Tuhan dengan sesuatu yang besar, yang megah atau malah menakutkan. Ada beberapa orang yang menggambarkan Tuhan dengan matahari, gunung atau bahkan hakim yang menakutkan. Begitu banyak gambaran tentang Tuhan dalam pikiran manusia dan kebanyakan adalah sesuatu yang besar, jauh bahkan menakutkan. Betul, Tuhan tidak beranak dan diperanakkan, tidak semua anak itu diperanakkan. Contohnya anak kunci, anak sungai. Mengapa Yesus menyebut dirinya anak? Karena Dia ingin menunjukkan gambaran Allah kepada kita, yaitu Bapa. Dia ingin mengubah persepsi manusia tentang Allah yang sebelumnya adalah sesuatu yang besar, jauh dan menakutkan menjadi Bapa, sosok yang memiliki kasih yang tak terbatas, kasih yang kekal. Karena kita tidak memiliki gambaran kasih di dunia, sehingga Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih itu. Kasih Allah tiada taranya bagi kita. Karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, pikiranmu selama kita hidup di dunia ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah itu sangat berbeda dengan kasih manusia yang ditampakkan dalam budaya kita sehari-hari. Budaya kita, wujud mencintai terlihat ketika kita masih muda dan cantik. Tapi Allah sangat mengasihi kita mulai dari cantik hingga tua dan tidak begitu menarik. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita mencintai seseorang saat seseorang menjadi seorang selebriti. Tapi Allah sangat mengasihi kita walaupun keadaan kita bukan orang yang tak dikenal dan bukan siapa-siapa. Di dunia ini juga kita pasti akan melihat bahwa kita mencintai karena Dia orang kaya dan yang berkuasa. Tapi Allah sangat mengasihi orang miskin dan yang lemah. Dan Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara yang nyata. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mati bagi kita. Kita membaca dalam Wahyu 1 ayat 4-5 dikatakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ayat ini menggunakan penggunaan bentuk lampau,
yang berarti kasih-Nya telah dinyatakan. Jika Anda telah menaruh iman Anda di dalam Kristus, maka Allah telah mengampuni semua kesalahan yang kita melalui Kristus Yesus. Kasih Bapa yang tak terbatas itu sudah ada sebelumnya dan akan terus ada. Kita tidak bisa melakukan apapun agar Tuhan mengasihi kita melebihi apa yang telah Ia lakukan, dan kita juga tidak bisa melakukan apapun agar Tuhan mengurangi kasih-Nya kepada kita. Memang sulit bagi kita untuk memahami dan mengerti kasih yang tak terbatas itu. Di dalam pikiran, kita mengetahui bahwa Bapa mengasihi kita, namun Ia ingin agar pewahyuan tentang kasih-Nya ini meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Kasih adalah untuk dialami, bukan hanya sekedar pemahaman intelektual. Apabila kita tidak pernah merasakan kasih dari orang di sekitar kita, maka hidup akan terasa kosong. Pelukan dari orang yang kita kasihi akan terasa indah. Perkataan yang baik maupun pandangan kasih dari seseorang pun akan terasa indah. Karena itu, terimalah kasih Allah yang kekal itu lalu kemudian salurkanlah kepada semua orang yang membutuhkannya. Tuhan memberi yang terbaik. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Perjalanan iman kita bersama Tuhan selalu diwarnai oleh berbagai peristiwa dalam hidup kita. Suka duka, sehat sakit, untung rugi, sukses gagal, kecewa, marah, sakit hati dan masih banyak lagi peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Tentu dalam semua kejadian atau peristiwa tersebut, sebagai orang percaya selalu ada kebaikan Tuhan Yesus yang kita alami. Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Pada pasal 31, Allah menyatakan perjanjian baru bagi umat-Nya. Perjanjian tersebut menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi umat-Nya. Ia memilih umat-Nya, menuntun dari Mesir sampai memasuki tanah yang subur dan penuh madu. Mereka mendiami tanah yang Allah limpahkan bagi umat-Nya untuk menikmati kehidupan yang indah. Allah berjanji untuk memberkati mereka senantiasa, asalkan mereka setia kepadanya. Allah menghendaki umat-Nya hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan akan memelihara dan memimpin, sehingga mereka terpelihara dan berjalan di jalan Tuhan. Umat akan menikmati kasih Allah yang selalu baru. Kita adalah umat yang bersukacita. Apapun yang terjadi tidak akan menyurutkan kita untuk bersukacita sebab kita percaya akan perbuatan Tuhan yang besar. Pengharapan, iman kita kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Sebab hanya dari Tuhan saja kita dapat menerima segala kebaikan dalam kehidupan. Walaupun kita sedang berada pada pergumulan hidup, kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah alasan mengapa kita harus bersukacita. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak akan mau ditindih, dibebani dan ditekan oleh kesusahan, sungut-sungut. Namun sebaliknya, kita akan pegang teguh keyakinan akan apa yang Tuhan katakan dalam nas ini. Umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang terus menyertai kami umat-Mu. Amin. Apakah kasih Tuhan itu gegabah? Allah adalah kasih, dan kasih itu dijelaskan dan diilustrasikan dalam banyak cara di dalam Alkitab. Baru-baru ini,
Kasih Tuhan secara populer digambarkan sebagai sembrono, sebuah deskripsi yang menimbulkan kontroversi karena arti sebenarnya dari kata sembrono. Gagasan bahwa kasih Tuhan itu sembrono dipopulerkan oleh sebuah lagu penyembahan berjudul Reckless Love, yang ditulis oleh Caleb Culver, Cory Asbury, dan Ron Jackson dan direkam oleh Cory Asbury. Lagu tersebut diterbitkan oleh Battle Music pada tahun 2018. Lagu ini menghabiskan 18 minggu di nomor 1 di tangga lagu Billboard's US Hot Christian Songs dan lebih dari setahun di top 10. Lagu ini memenangkan Dove Song of the Year 2019 dan Christian Song of the Year Award dari BMI dan ASCAP. Itu juga dinominasikan untuk Grammy Award pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Charisma House Publishing merilis buku renungan pendamping, Reckless Love, A 40-Day Journey into the Overwhelming, Never-Ending Love of God. Kontroversi mengenai anggapan bahwa kasih Tuhan itu sembrono berpusat pada arti sembrono, yang didefinisikan oleh Merriam-Webster sebagai 1. Ditandai dengan kurangnya kehati-hatian. 2. Tidak bertanggung jawab. Kritik terhadap kata-kata cinta yang sembrono menunjukkan bahwa kecerobohan mengandung konotasi kebodohan atau tindakan yang tidak bijaksana. Jenis cinta yang sembrono biasanya dianggap sebagai perasaan yang mirip dengan kegilaan. Romeo dan Juliet memiliki cinta yang sembrono, tidak memikirkan konsekuensi tindakan mereka. Bisakah suatu sifat Tuhan, yang diperlihatkan oleh Tuhan, benar-benar dianggap bodoh, tidak bertanggung jawab, atau tidak pantas dalam hal apapun? Secara alkitabiah, kasih Allah mempunyai tujuan, kekal, teguh, besar, kuat, dan mementingkan diri sendiri. Pengorbanan kasih Tuhan juga sabar, baik hati, dan tidak pernah gagal, tidak iri hati, sombong, angkuh, kasar, mementingkan diri sendiri, atau mudah marah. Kasih tidak memperhitungkan kesalahan dan tidak menyukai kejahatan. Ia bersuka cita karena kebenaran, menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Uraian Alkitab menunjukkan bahwa kasih Allah adalah kebalikan dari kasih yang sembrono. Orang yang ceroboh bertindak tanpa pemikiran sebelumnya, tetapi Allah telah memilih orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan. Kecerobohan menyiratkan ketidakmampuan melihat masa depan, namun Tuhan mengetahui akhir dari awal. Cinta yang sembrono tidak menghiraukan konsekuensinya, tapi Tuhan tahu betul apa yang dibutuhkan oleh cintanya. Yesus tidak pergi begitu saja ke kayu salib. Dia mengarahkan wajahnya seperti batu untuk mencapainya. Cinta yang sembrono dapat dengan mudah memudar begitu kenyataan mulai terjadi. Kasih Allah tidak pernah berakhir. Apakah semua ini berarti lagu Reckless Love tidak alkitabiah? Mengingat keraguan penulis lagu, kita dapat berasumsi bahwa mereka berbicara dari sudut pandang penampilan manusia. Artinya, kasih Tuhan begitu besarnya sehingga, dari sudut pandang manusia, kasih itu tampak sembrono. Bagi orang luar, bagi siapapun yang tidak memahami siapa Tuhan itu, cara Dia mengasihi anak-anaknya tampak gegabah dan bahkan mungkin bodoh. Mengapa Dia mengasihi kita?
mengapa Dia rela menyerahkan begitu banyak hal untuk menebus kita dan mengembalikan kita ke dalam persekutuannya, dengan menggunakan perumpamaan yang disinggung dalam lagu tersebut. Mengapa Sang Gembala meninggalkan 99 ekornya untuk menyelamatkan yang satu? Jadi, dalam pengertian bahwa kasih penebusan Allah tidak terkendali, berlimpah, dan sangat mengejutkan bagi orang-orang berdosa, kita dapat mengatakan bahwa kasih itu sembrono. Deskripsi seperti itu cocok digunakan dalam penulisan lagu dan puisi. Pada saat yang sama, kami memahami bahwa kasih Tuhan tidak sembrono, dalam arti gila, kurang ajar, atau tidak berpikir. Apa yang Alkitab katakan tentang kemakmuran? Kemakmuran adalah tema populer yang telah tertanam dalam pesan Kristiani. Karena kedengarannya sangat membesarkan hati, dan ada ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mendukung kemakmuran, banyak guru populer yang menggantikan pengajaran kemakmuran dengan doktrin yang masuk akal tentang pertobatan, salib, dan realitas neraka. Hasrat kita untuk menjadi sejahtera begitu kuat sehingga kita tertarik pada ajaran ini bagaikan ngengat yang terbang ke nyala api. Janji kemakmuran, dipadukan dengan spiritualitas, menawarkan harapan, bantuan finansial, dan hubungan dengan Tuhan sekaligus. Para pengkhotbah kemakmuran juga memberitahu kita apa yang ingin kita percayai. Dasar pemikiran dari khotbah kemakmuran atau pengajaran firman iman adalah, karena Tuhan itu baik, Dia menghendaki anak-anaknya sejahtera dalam hal kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Dan karena Dia kaya, Dia mampu mewujudkannya. Sulit untuk memisahkan fakta Alkitabiah dari fiksi buatan manusia. Apa sebenarnya yang diajarkan Alkitab tentang kemakmuran? Kita harus mulai dengan pengakuan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Tuhan. Dialah yang memiliki segala sesuatu, dan apa yang Dia lakukan terhadap segala sesuatu itu adalah keputusannya. Kita juga tahu bahwa Dia baik dan ingin memberi kita hal-hal yang baik. Anugerah terbesar yang telah Allah berikan, Putranya sendiri, Yesus. Ketika kita telah menerima anugerah itu dan menerima kehormatan tinggi untuk diangkat menjadi keluarga Allah, Sang Pencipta menjadi Bapa kita. Dia mengasihi kita seperti anak-anaknya yang terkasih. Sebagaimana seorang ayah di dunia ingin anak-anaknya sejahtera dalam banyak hal, demikian pula Allah, sama seperti ayah di dunia yang senang memberi anak-anaknya pemberian yang baik, demikian pula Bapa Surgawi kita yang senang memberi kita pemberian yang baik. Sebagai anak-anaknya, kita dapat mengharapkan Dia untuk menjaga kita. Memang benar Tuhan ingin anak-anaknya sejahtera, tapi dalam hal apa? Pemahaman populer mengenai kemakmuran melampaui apa yang diajarkan Alkitab. Para pengajar kemakmuran berfokus terutama pada saat ini dan saat ini, mencari kekayaan sebagai bukti berkat Tuhan. Mereka menyertakan beberapa ayat Alkitab di luar konteks ke dalam hype mereka dan menyebutnya sebagai pengajaran Alkitabiah. Namun, keinginan Tuhan agar kita sejahtera mungkin tidak mencakup kekayaan materi sama sekali. 1 Timotius 6 ayat 9 memperingatkan, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan perangkap, dan ke dalam banyak keinginan yang bodoh dan merugikan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ada berbagai jenis kemakmuran,
yang mana kemakmuran materi atau finansial hanyalah salah satunya. Jenis kemakmuran lainnya mungkin jauh lebih penting di mata Tuhan. Seringkali, Tuhan tidak dapat mempercayakan kemakmuran materi kepada kita karena kita menjadikannya berhala. Yesus berkata, betapa sulitnya bagi orang kaya untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kekayaan dengan cepat menguasai kita dan menjanjikan keamanan yang tidak dapat diberikannya. Kesejahteraan dapat menjadi pengganti tujuan sebenarnya dalam mengejar Tuhan dan kebenarannya. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan mungkin menahan apa yang kita dambakan, dan malah memilih memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dia memikirkan manfaat kekal bagi kita, bukan kenyamanan jangka pendek kita. Pengajaran kemakmuran juga salah karena mencakup gagasan bahwa salib Kristus menyembuhkan semua penyakit fisik dan mental kita. Jika penebusan Yesus memberikan kesembuhan dan kemakmuran fisik saat ini, maka kita seharusnya berharap untuk berumur panjang, hidup sejahtera dan bebas dari segala penyakit, kelemahan, dan penyakit. Namun bukan kemakmuran duniawi dan fisik yang disediakan oleh penebusan Kristus. Itu adalah kemakmuran surgawi dan rohani. Beberapa hamba Allah yang paling setia menderita penyakit fisik yang tidak disembuhkan secara ajaib. Dan banyak orang percaya sepanjang sejarah dipenjarakan, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Mereka berjalan dengan mengenakan kulit domba dan kulit kambing, melarat, dianiaya dan dianiaya. Mereka mengembara di padang gurun dan gunung-gunung, tinggal di gua-gua dan lubang-lubang di tanah. Gereja mula-mula tidak tahu apa-apa tentang ajaran kemakmuran yang populer saat ini. Mereka mungkin tidak makmur dalam kekayaan dan tanah, namun mereka makmur dalam kemurahan hati, dalam kasih, dan dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain. Cita-cita Tuhan bagi dunia ini adalah kesempurnaan. Dia menciptakannya dengan sempurna, menginginkan agar kita menikmati kehidupan yang sempurna dan persekutuan yang sempurna dengannya, dan menginginkan agar kemakmuran menjadi cara hidup. Namun dosa merusak rencana yang sempurna itu, dan sekarang kemakmuran, kesehatan, dan kehidupan yang bebas dari masalah adalah hal yang mustahil bagi banyak orang dan hanya akan berlalu begitu saja. Allah memang menawarkan kesejahteraan yang tak dapat dijelaskan, namun hal itu mungkin tidak akan terjadi selama kita tinggal di bumi dalam waktu singkat. Bagi banyak orang, realisasi penuh dari pemulihan Tuhan hanya akan dialami ketika kita meninggalkan dunia ini dan memasuki hadirat-Nya dalam kekekalan. Ibrani 11 mencantumkan lusinan hamba Tuhan yang setia yang diharapkan dapat hidup sejahtera karena kesetiaan mereka. Namun ayat 39 dan 40 mengatakan ini, dan mereka semua, yang mendapat persetujuan melalui iman mereka, tidak menerima apa yang dijanjikan, sebab Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih baik, supaya di luar kita mereka tidak dapat disempurnakan. Setiap anak Tuhan, yang dibeli dengan darah Yesus Kristus, akan mengalami kemakmuran melebihi imajinasi terliar kita untuk selama-lamanya. Sampai saat itu tiba, kita berjalan dengan iman. Roma 8 ayat 17-18 menjanjikan hal ini. Jadi jika kita masih anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris,
yaitu ahli waris Allah dan turut serta dalam penderitaan Kristus, jika kita turut mengambil bagian dalam penderitaannya, supaya kita juga dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Saya menganggap penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan terungkap dalam diri kita. Menjadi ahli waris bersama Kristus berarti selamanya kita akan menikmati segala milik Tuhan. Tidak ada kemakmuran duniawi yang dapat menandingi hal itu. Bertindak membela umatnya, Yeremia 14 ayat 7 berkata, "Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu." Fakta membuktikan bahwa sejak zaman bangsa Israel, dosa memang sudah menjadi makanan lezat yang sulit ditinggalkan oleh umat Israel. Yeremia sudah cukup banyak memberitakan firman Allah yang keras tentang kehancuran yang akan segera menimpa orang Israel. Namun mereka tetap mengeraskan hati. Meskipun demikian, Yeremia bukanlah seorang nabi yang sadis. Hatinya penuh kelembutan, sehingga ia senantiasa meminta pengampunan bagi Israel dan mendoakan pemulihan bagi bangsanya. Tak putus-putusnya, dia memohon kepada Allah agar tidak meninggalkan umatnya karena hanya di dalam Allah saja ada pengharapan. Hanya Allah yang mampu memulihkan kehidupan umat yang penuh dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa. Sebagai Nabi Yeremia terus bermohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pembelaan bagi umat Israel. Yeremia sadar bahwa umat Israel banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan seperti murtad dari Tuhan dan menyembah ilah lain. Kedegilan hati umatnya yang selalu mengeraskan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Melihat situasi itu, Yeremia sebagai nabi tidak berputus asa bermohon kepada Tuhan agar Tuhan berbelas kasih kepada umat Israel. Dialog Yeremia kepada Tuhan bisa kita baca pada ayat-ayat selanjutnya. Memang dalam dialog itu terlihat bahwa Yeremia diperhadapkan dengan munculnya banyak nabi palsu yang memberikan pengajaran bagi umat Israel. Permohonan demi permohonan disampaikan Yeremia agar hati Tuhan luluh dan berbelas kasih untuk membela umat Israel. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita agar kita pun jangan berputus asa dalam menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Kendati kita punya banyak dosa di hadapan Tuhan, teruslah bermohon agar Tuhan membela kita dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Karena itu, janganlah jemu-jemu memohon pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bawalah aku kembali. Yeremia 31 ayat 18 berkata, "Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan, Allahku." Efraim mengetahui dengan persis bahwa dirinya tidak bisa jauh dari Tuhan. Hajaran dan didikan akan membawa kita kembali berbalik kepada Tuhan dan tidak lagi menjadi lembu yang tidak mau mengikuti lembu senior karena ada hati yang mau belajar. Setiap kali melayani Tuhan, apakah itu bermain musik atau kolektan, kita bisa merasakan hadirat-Nya karena kita melayani bukan karena sebuah tugas. Yeremia menegaskan, "Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung, aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku."
Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah cara terbaik untuk berbalik dan mengembalikan hati kita kepada Allah? Pertama, kenalilah diri kita dengan baik. Sebenarnya adalah dengan cara mengenali siapa diri kita sendiri, tetapi permasalahannya tidak semua orang bisa mengenali siapa dirinya. Ada banyak orang yang bisa mengenali diri orang lain tetapi tidak bisa mengenali siapa dirinya sendiri. Apa kekurangan dan kelemahannya? Apa yang Tuhan suka dan tidak suka? Apa yang mesti diubah dalam dirinya? Mengenali karakter dan sifat-sifatnya. Apabila kita bisa mengenali siapa diri kita, maka kita bisa berjaga-jaga dan berhati-hati apakah kelemahan kita tersebut. Kita bisa berdiri dan mengetahui bagaimana Tuhan mengubah kita. Seorang pemenang adalah orang yang bisa mengenali dan menghadapi dirinya sendiri. Orang yang hidupnya ingin dipakai oleh Tuhan harus bisa mengetahui siapa dirinya, karena lawan yang terberat bukan orang lain atau keadaannya, tetapi dirinya sendiri. Apabila kita tidak bisa melihat dan menghadapi kenyataan akan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya breakthrough atau terobosan dalam hal kerohanian. Apabila kita berani melihat siapa diri kita, tidak suka berdalih, mengurusi dengan serius atas apa yang Roh Kudus tidak suka atas setiap karakter kita, maka Tuhan akan memberikan anugerah dan mengubah hidup kita. Jadi manfaat dari kita bisa mengenali siapa diri kita sendiri adalah agar kita tidak mudah jatuh dan agar kita mudah untuk bertobat. Kedua, mengertilah didikan Tuhan. Kalau kita adalah anak Allah, maka kita pasti akan menerima didikan dari Bapa kita. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kita, agar tidak terjatuh ke dalam salah satu ekstrim ini, menganggap enteng didikan itu, atau sebaliknya, putus asa oleh didikan itu. Namun, sering kita menjadi seperti Efraim, kita menerima hajaran, namun kita bersikap seperti anak lembu yang tidak terlatih. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, seperti anak lembu yang tidak terbiasa mengenakan kup. Anak lembu ini dipasangi kup, namun montang-manting memberontak, sehingga dia semakin kesakitan. Kalau kita tidak mengerti didikan Tuhan, kita juga akan memberontak dan menentang didikan itu. Di sini Efraim dengan jujur mengakui pemberontakannya. Dan apa yang kemudian dikatakannya? Bawalah aku kembali. Ia menyadari, ia tidak bisa membuat dirinya berbalik. Ia hanya bisa berseru dan memohon kemurahan Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, Allahku. Kita dapat melihat kesungguhan pertobatan Efraim. Sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggangku sebagai tanda berkabung. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, sesudah aku dididik. Ia memberi dirinya dididik, untuk taat kepada kebenaran, firman-Nya. Mengapa? Sebab, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang sangat mengharukan tentunya adalah tanggapan Tuhan atas pertobatan ini. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan, dengan kemauan mengerti didikan Tuhan, maka Efraim mengalami pertobatan sehingga ia pun menjadi anak kesayangan Tuhan. Karena itu, seruan Efraim yang mengatakan, bawalah aku kembali,
kiranya memberikan inspirasi bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri dan mengerti didikan Tuhan atas diri kita masing-masing. Tuhan memberi hidup berkelimpahan. Yeremia 31 ayat 14 berkata, "Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku." Demikianlah firman Tuhan. Nas hari ini menunjukkan betapa Tuhan sangat sayang kepada umatnya dengan memberi hidup berkelimpahan. Tujuannya adalah agar umatnya menjadi kenyang dengan kebajikan. Hidup berkelimpahan adalah hidup luar biasa atau istimewa, atau lebih dari cukup. Pertama, luar biasa atau istimewa. Ternyata berkelimpahan memiliki makna hidup yang luar biasa, hidup yang istimewa. Apakah orang menilai kita ini orang yang istimewa? Orang yang luar biasa di hadapan Tuhan? Sungguh memberkati orang-orang yang bertemu dengan saudara. Hidup kita harus berdampak bagi banyak jiwa. Itu berbicara mengenai hidup yang berkelimpahan. Memiliki kelimpahan materi adalah bonus, tapi yang utama adalah hidup yang luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang istimewa. Kedua, lebih dari cukup. Orang berkelimpahan itu artinya lebih dari cukup, berbicara bahwa hidupnya itu sudah puas. Jika kita baca lebih dalam isi kitab suci, maka kita akan menemukan salah satu contoh orang yang mengalami kelimpahan, yakni Yusuf. Yusuf itu memiliki kelimpahan pengampunan. Dia dikerjai oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap mengampuni, disakiti, dijual, bahkan bukan hanya oleh saudaranya, juga oleh istri Potifar. Dia tetap tidak mendendam. Yusuf punya kelimpahan pengampunan. Dia istimewa, memberikan pengampunan yang tidak pernah berhenti. Saudara mau disebut orang-orang yang istimewa di dalam Tuhan. Amin. Terus-menerus saudara harus mengampuni satu sama lain. Lalu Yusuf juga berkelimpahan dalam kesabaran. Dia sabar betul. Dalam bahasa Inggrisnya, long suffering, penderitaan yang panjang. Setelah menunggu selama 13 tahun, barulah janji Tuhan terjadi bagi Yusuf. Mungkin kita sudah menantikan akan hal-hal yang menjadi pergumulan kita, tapi milikilah kesabaran. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Setelah memiliki kelimpahan pengampunan dan kelimpahan kesabaran, akhirnya Yusuf pun memiliki kelimpahan harta yang luar biasa. Dia dipuaskan Tuhan sehingga menjadi berkat di Mesir sebagai orang kedua di Mesir. Karena itu, jangan takut akan hidup sebab Tuhan akan memelihara hidup kita dengan segala kelimpahannya agar kita hidup dalam kebajikannya. Tuhan membuat segar orang yang lelah. Yeremia 31 ayat 25 berkata, "Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas." Tubuh yang lelah membutuhkan istirahat yang cukup untuk kembali mendapatkan kesegaran. Tubuh yang lelah juga membutuhkan asupan energi dan vitamin untuk dapat memulihkan kembali tenaga baru dan kekuatan yang baru. Tuhan telah memberi kesempatan bekerja selama siang, dan waktu istirahat pada malam hari untuk pemulihan tubuh yang lelah. Pada malam hari Tuhan akan memberikan kekuatan baru sehingga pada saat pagi hari kita bangun kita kembali segar untuk melanjutkan karya nyata kita. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang bisa membuat kita merasa segar kembali? Jawaban bisa berbeda bagi setiap orang. Ada yang kembali merasa segar dengan mandi.
Ada yang minum segelas es teh atau sirup maupun juice. Ada yang kembali segar dengan beristirahat atau bersantai. Ada pula yang dengan jalan-jalan, berlibur atau mungkin pergi fitness, apapun bentuknya. Satu hal yang pasti adalah bahwa tubuh kita butuh disegarkan kembali setelah kita banting tulang atau capai otak dalam bekerja sehari-hari. Jika tidak, maka kita akan mengalami burnout, kehilangan gairah kerja, fatigue atau kelelahan sehingga kualitas pekerjaan pun menjadi tidak maksimal. Tidak itu saja, kita pun bisa mudah jatuh sakit karena kondisi tubuh yang tidak fit. Wajah menjadi muram, sulit tersenyum dan mudah marah. Itu pun merupakan gejala biasa dari orang-orang yang terlalu lelah bekerja tanpa punya waktu untuk menyegarkan diri kembali. Jangankan tubuh, berbagai peralatan elektronik pun butuh dicas agar bisa berfungsi normal. BlackBerry, iPad, iPhone, telepon selular, laptop, netbook, atau bahkan raket anti nyamuk dan alat-alat lainnya semuanya harus dicas kalau kita mau terus mempergunakannya. Tidak hanya tubuh, tapi kondisi rohani, roh dan jiwa kita pun sama-sama membutuhkan penyegaran kembali. Setiap hari kita terus berperang baik melawan berbagai keinginan daging dari diri sendiri maupun berbagai godaan iblis yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Kondisi ini terus-menerus menghabiskan energi, dan jika tidak dijaga, keadaan rohani kita pun bisa kehabisan tenaga dan lama-lama kering kemudian mati. Betapa berbahayanya jika kita membiarkan jiwa kita mengalami kekeringan. Di saat mengalami kekeringan, jiwa kita tidak lagi punya daya tahan kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang bisa melemahkan bahkan menghancurkan kondisi spiritual kita. Tubuh butuh disegarkan, jiwa pun demikian juga. Daud mengatakan bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan dan mau merenungkannya siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak akan layu, terus berbuah dan berhasil dalam segala yang dilakukan. Seperti itu karakter pohon-pohon yang tumbuh di pinggiran sungai. Pohon-pohon ini terus segar karena berada dekat air yang mengalir terus-menerus di tempat di mana pohon itu tumbuh. Kondisi tubuh kita bisa kita jaga dengan menjaga pola makan, berolahraga atau kembali disegarkan dengan mengambil waktu-waktu beristirahat, bersantai atau berlibur. Tetapi untuk menjaga kebugaran rohani, kita butuh asupan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan akan selalu menguatkan, meneguhkan, memberi kelegaan, dan menyegarkan. Itu tertulis dalam Mazmur. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Tuhan mampu menjawab kebutuhan akan kesegaran jiwa. Hidup di dunia yang sulit ini akan membuat stamina rohani kita terus terkuras dengan cepat. Karenanya kita sangat membutuhkan sesuatu yang bisa membuatnya kembali segar. Seperti jika Anda merasa lemas kepanasan kemudian bertemu dengan air yang segar. Percikan, firman Tuhan akan mengembalikan kesegaran jiwa kita. Dalam Yesaya kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita akan hal itu dan kabar baiknya Dia berjanji untuk menyediakan itu untuk kita. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu,
dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Pengenalan yang mendalam akan Tuhan yang dibangun secara terus-menerus pun akan memberikan kita kesegaran seperti ini. Dalam Hosea kita bisa melihat ayat yang menerangkan hal itu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Setelah mengalami kemarau panjang, tidakkah curah hujan akan membuat semuanya menjadi segar kembali? Seperti itulah janji Tuhan untuk kita yang mau bersungguh-sungguh mau mengenalnya. Adalah sangat penting bagi kita untuk terus membekali jiwa kita dengan firman Tuhan. Daud tahu bagaimana bahagianya jika ia tetap berada dekat dengan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bacalah Mazmur 119 di mana Daud menyebutkan dengan detail mengenai bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berkali-kali pula Daud memberikan testimoni dari pengalamannya hidup dekat dengan firman Tuhan. Salah satunya berbunyi seperti ini, "Aku mendapatkan kebahagiaan dalam mentaati perintah-perintah-Mu, jiwa kita bisa mengalami kekeringan. Karena itu tetaplah dekat dengan firman Tuhan." Jika kita merasa jiwa kita mulai dahaga atau mengalami kekeringan, firman Tuhan adalah hal yang Anda butuhkan. Tetap segarkan jiwa dengan firman Tuhan agar kita tetap punya daya tahan yang kuat untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan setiap hari. Karena itu, segarkanlah tubuh dan jiwa kita selalu agar kita menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena kasih-Mu kepadaku begitu limpah dan dekat. Tolonglah aku untuk mengasihi-Mu dengan segenap hidupku hari ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.